Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwati billah dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di kesempatan ini Allah SWT kembali memberikan kita taufik untuk dapat duduk bersama melanjutkan pembahasan kita Kitab Tauhid. Pembahasan kita kesempatan ini adalah bab ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi. Bab tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Bab yang akan kita bahas ini berkaitan dengan pembahasan bab sebelumnya. Ya, ini bagaimana kita menjadikan tauhid kita tauhid yang sempurna dengan menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga kesempurnaan tauhid kita, hendaklah kita mempelajari bagaimana agar kita bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sebaik-baiknya. Pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan sumpah, agar kita menepati, menunaikan sumpah kita, tidak membatalkan sumpah. Karena ketika bersumpah, seseorang akan menyebut wallahi, demi Allah, maka hendaklah dia mengagungkan Allah SWT. Dia tunaikan sumpahnya tersebut. Dan janganlah dia mengobrol sumpahnya, memperbanyak sumpahnya atas nama Allah SWT. Dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menunaikannya. Dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menunaikannya. Dikhawatirkan juga dengan banyak dia bersumpah, kurangnya pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Murah baginya untuk menjadikan Allah sebagai persaksian atas ucapannya tersebut. Dan di kesempatan ini adalah berkaitan dengan janji. Ketika seseorang berjanji, hendaklah dia menepati janjinya. Terlebih lagi jika janjinya tersebut dia kuatkan dengan nama Allah. Menunaikan janji apa hukumnya? Wajib. Tidak menunaikan janji apa hukumnya? Tidak menunaikan janji apa hukumnya? Dosa. Dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Bertambah dosanya, lebih besar dosanya apabila janjinya tersebut dia kuatkan, dia kokohkan janjinya dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia harus lebih menepati janjinya. Berjanji tanpa menyebut nama Allah, jika dia batalkan, maka ini akan mengakibatkan dosa besar. Jika dia berjanji dengan orang lain, dengan seseorang, dia berjanji, maka wajib dia menunaikan janjinya. Kalau dia kuatkan dengan nama Allah, kemudian dia tidak mendapati janjinya, maka dosanya lebih besar lagi. Jadi di sini berkaitan dengan janji yang dikuatkan dengan nama Allah. Dia jadikan Allah sebagai apa? Penjamin atau saksi dalam janjinya.
Kalau dia mengingkarinya, tidak mendapatinya, berarti di sini apa? Tidak adanya pengagungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi adalah di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dengan beradabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulis mendatangkan dua dalil. Yang pertama dari ayat Al-Qur'an dan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menepati janji. Dalil yang pertama surah An-Nahl ayat 91. Dalil yang pertama, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kamu membatalkan al-aiman, sumpah-sumpahmu, ba'da taukidiha, sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini dalil yang pertama, An-Nahl ayat 91. Ikhwati billah rahimakumullah. Di sini adalah penjelasan tentang apa hukumnya menepati suatu janji. Terlebih lagi jika janji tersebut dikuatkan, ditegaskan dengan nama Allah. Apa hukumnya? Allah perintahkan wa aufu bi ahdillahi, dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Di sini adalah perintah. Hukumnya adalah wajib. Dan Allah menyandarkan kepada dirinya. Allah katakan bi ahdillah. Janji Allah. Allah sandarkan kepada dirinya. Bahwa ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Menguatkan perjanjian dengan nama Allah. Maka Allah katakan ahdillah, janji Allah. Padahal ini bukan janji Allah sebenarnya, tapi seseorang yang berjanji atas nama Allah. Tapi di sini Allah ingin tegaskan bahwa ketika seseorang menyebut nama Allah, itu adalah ahdullah, itu adalah janji Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa menjaga atau menepati suatu janji itu adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Apalagi kalau sudah ditegaskan, diteguhkan dengan nama Allah tabaraka ta'ala. Dan janji itu ada janji terhadap dirinya sendiri, dan ada janji terhadap orang lain. Sebagaimana juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas berkaitan dengan sumpah. Hukum asalnya sumpah itu tidak boleh dibatalkan. Tapi boleh dibatalkan kapan? Nah, masih ingat? Kapan? Tidak boleh membatalkan sumpah. Tapi ada kondisi sumpah itu boleh dibatalkan kapan? Tidak ada yang ingat? Tidak ada catatannya? Nah, kapan? Pak? Ini balik lagi ke judul sebelumnya nih. Kalau melihat sesuatu ada yang lebih baik, maka dia boleh membatalkannya untuk dia melakukan perkara yang lebih baik lagi. Ini juga termasuk janji, nanti kita bahas. Yang lainnya adalah ketika seseorang bersumpah, namun sumpahnya tersebut adalah dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka wajib dia batalkan
sumpahnya, akan tetapi dia harus melakukan apa? Kafarah. Jadi janji itu ada orang yang berjanji dalam rangka memaksa dirinya agar lebih taat kepada Allah SWT, agar lebih baik. Seperti apa? Seseorang yang bernadar. Ya, dia bernadar. Dia bernadar tahun ini dia akan umroh. Berarti dia melazimkan dirinya untuk apa? Melazimkan dirinya tahun ini untuk umroh. Akan tetapi kemudian dia melihat bahwa dia ada kesempatan untuk bisa menunaikan haji. Maka kemudian dia tidak jadi untuk menunaikan. Nah, dia membatalkan janjinya tersebut. Ya. Dalam rangka apa? Untuk yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Menunaikan haji. Ya, ini dari umrah ke haji. Maka dalam hal ini boleh atau tidak? Dalam hal ini boleh. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inni wallahi insya'Allah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha. Sungguhnya wallahi demi Allah, insyaallah la ahlifu ala yaminin, aku tidak bersumpah kemudian aku melihat ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, melainkan aku akan melakukan yang lebih baik tersebut. Aku akan memilih untuk melakukan yang lebih baik. Dan kemudian apa? Tahallaltuha, yakni dengan membayar kafarah, melakukan kafarah. Apa kafarahnya? Apa kafarah sumpah? Yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin. Itu saja. Kalau tidak mampu memberi makan, puasa. Memberikan pakaian kepada mereka. Terus? Tidak mampu lagi? Berpuasa. Membebaskan budak. Sahih? Sahih? Benar enggak? Benar. Apa ayatnya? Balik lagi lihat kayak sebelumnya. Apa di dalil berkaitan dengan sumpah Al-Maidah ayat berapa? 89. Sebutkan Al-Maidah 89. Di situ ada apa? Angkat suaranya. Yang bagian kafarahnya. Silakan ya, buka. Kita murojaah. Al-Maidah 89. Sudah ketemu? Apa? Bacakan ayatnya supaya disebutkan. Iya.
Fakaffaratuhu, kafarahnya adalah, lanjutkan. Cukup sampai situ? Apa artinya? Ini kan banyak yang bersumpah kan? Tapi harus tahu kafarahnya ketika dia membatalkan sumpahnya. Apakah boleh langsung kafarahnya itu adalah berupa berpuasa selama 3 hari? Tidak, ada aturannya. Ini yang banyak yang keliru. Makanya harus kembali kepada dalilnya supaya paham. Apa kafarahnya pertama? Kemudian? Atau berarti itu adalah pilih. It'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Di situ adalah pilihan. Ada 3 pilihan. Pertama adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan budak. Pilihlah salah satu, bukan berurutan. Mana yang mampu? Mau memberi makan 10 orang miskin? Silahkan. Membebaskan budak? Silahkan. Memberi orang miskin pakaian sejumlah 10 orang? Silahkan. Di sini adalah pilihan. Baru kemudian ayatnya bunyinya, faman lam yajid, kalau ndak ada baru fasiyamu salasati ayyam, kalau ndak ada baru puasa 3 hari. Jangan langsung puasa 3 hari. Ya kan? Nah ini perlu diulang-ulang supaya kita tidak keliru dalam melaksanakan kafarah. Ya. Jadi kafarah itu yang pertama sekali adalah pilihannya, pilih salah satu. Kalau tidak ada, baru. Tapi kebanyakan bisa tidak memberi makan 10 orang miskin? Ya, kemungkinan besar bisa. Apakah langsung berpuasa? Tidak. Kalau tidak ada, kalau tidak mampu, baru berpuasa. Tapi kalau mampu, jangan berpuasa. Kasih makan 10 orang miskin itu. Tapi ingin kita dapati banyak yang kafarah puasanya dengan langsung berpuasa. Nah, ini penting bagi kita untuk betul-betul memperhatikan hukum Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya, jadi murojaah lagi ya. 6. Baik, ini ya. Jadi yang pertama adalah kita berjanji kepada Allah, kita sendiri. Perjanjian kita dengan Allah. Maka kalau kita melihat sesuatu yang lebih baik, contohnya tadi adalah kalau orang yang berniat untuk umroh, dia sudah bernazar, boleh dia membatalkannya? Kalau ada yang lebih baik, dia lihat ada peluang dia untuk bisa berhaji, maka pilihlah apa? Haji. 6. Boleh dia membatalkannya untuk sesuatu yang lebih baik. 6. Kedua adalah perjanjian yang berkaitan dengan manusia. Ya, berjanji dengan manusia. Perjanjian atau berjanji dengan manusia. Kalau tadi adalah berjanji dengan Allah, itu ketentuannya. Kalau berjanji dengan Allah, berjanji dengan manusia bagaimana? Apa hukumnya? Bolehkah seseorang membatalkannya? Bolehkah membatalkan janji? Kalau tadi bersumpah atas nama Allah, boleh membatalkannya? Pada kondisi tertentu boleh. Kalau ternyata sumpahnya tadi adalah bersumpah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, atau dia melihat sesuatu yang lebih baik berkenaan dengan ibadahnya tadi. Tapi kalau berjanji dengan orang lain, bolehkah dia membatalkan janjinya? Tidak boleh. Allah perintahkan apa? Wa aufu ya bi'ahdillah. Tapatilah janji. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ayatul munafik salas.
Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji mengingkarinya. Ini terkaitan dengan pembahasan kita. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diamanahi dia berkhianat. Ini Rasulullah SAW katakan sebagai tanda orang munafik. Maka tidak boleh membatalkan janji. Terlebih lagi itu kalau dikuatkan, ditegaskan dengan nama Allah dengan sumpah, maka itu semakin tidak boleh dilakukan. Sampai sini bisa dipahami? Naam. Ini yang pertama. Kemudian penulis menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendatangkan dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Buraidah qal, ya dari Buraidah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaish aw sariyah. Rasulullah SAW kalau mengangkat seorang amir, ya seorang amir, seorang pemimpin, seorang komandan jaish atau sariyah, ini komandan atau pemimpin atau amir pasukan perang yang disebut dengan jaish atau sariyah. Apa bedanya jaish dan sariyah? Jaish itu adalah kalau jumlah pasukannya lebih dari 400 orang. Itu namanya jaish. Pasukan yang jumlahnya lebih dari 400 orang. Kalau sariyah itu tidak lebih dari 400 orang. Dan ini biasanya ada tugas khusus yang dikirimkan, pasukan-pasukan khusus ini dikirimkan untuk misi tertentu untuk menghadapi musuh. Ya, ada pasukan khusus yang dikirimkan ya untuk mendatangi musuh, utusan ya. Ini disebut dengan sariyah dan jumlahnya mereka tidak lebih dari 400. Ini perbedaan dari jaish dan sariyah. Ya. Amir di zaman keemasan Islam, ya, namanya amir, seorang pemimpin, sampai pun ini adalah pemimpin pasukan, itu adalah badan pelaksana. Ahli perang, dan dia juga seorang hakim, dan dia juga seorang mufti, dan dia juga seorang imam. Yang diangkat menjadi amir pasukan, ya di zaman keemasan Islam, di zaman Nabi SAW, ya di zaman Khulafaur Rasyidin, yang diangkat menjadi amir pasukan siapa? Mereka sekaligus komandan, ya badan pelaksana. Mereka itu adalah hakim, mufti, mereka juga adalah imam. Nabi SAW ketika mengangkat amir, komandannya pasukan ataupun sariyah, awsahu fi khasatihi bitaqwallah. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada amir tersebut, amir yang diangkat, Rasulullah berpesan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah. Artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ya. Menjalankan syariat Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimin, dan juga berlaku baik terhadap kaum muslimin yang bersamanya. Kaum muslimin yang bersamanya, ya dari pasukannya tersebut. Hendaklah dia berlaku baik terhadap mereka. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Apa yang dimaksud dengan ughzu bismillah? Berperanglah dengan nama Allah. Artinya bahwa ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan berperang dengan nama Allah adalah senantiasa meminta pertolongan, bertawakal kepada Allah. Dan pendapat yang kedua adalah utuslah, kirimlah pasukan, memulainya dengan mengucapkan bismillah. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang pertama inilah yang lebih kuat, bahwasanya hendaklah seorang amir dan pasukannya senantiasa bismillah, maksudnya meminta pertolongan, bertawakal kepada
bertawakal kepada Allah, terlebih lagi ini dalam kondisi genting, kondisi perang. Nah, berperanglah dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Maksud dari di jalan Allah ini berkaitan dengan dua hal. Berkaitan dengan niat dan amalnya. Fi sabilillah, di jalan Allah, maka niat perangnya tersebut adalah lillahi ta'ala. Dan cara berperangnya adalah sesuai dengan syariat. Berperang itu ada adab-adabnya, adab-adab perang. Bagaimana berjihad sudah kita bahas. Sudah selesai alhamdulillah pembahasan kita ya fikih ya al-wajiz fi fikih sunnah. Wal kitab al-ajiz, di antara pembahasan kita adalah berkaitan dengan jihad. Sudah kita bahas tentang indahnya adab-adab Islam berkaitan dengan jihad. Maka niat dan caranya, niatnya karena Allah dan caranya sesuai dengan syariat Allah, itu yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah. Kemudian wa qatilu man kafara billah, dan perangilah siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperangi itu adalah yang tidak beriman kepada Allah. Yang diperangi itu adalah jelas-jelas adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Bukan memerangi orang yang mana musuhnya itu bukan karena tidak beriman kepada Allah. Bukan kaitannya antara iman, bukan berkaitannya antara Islam dan kekufuran. Ya, kalau yang diperangi itu adalah dikarenakan fanatisme, karena nasionalisme, karena patriotisme, maka ini tidak termasuk. Berperang itu karena apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi memerangi orang-orang kafir ini untuk kemaslahatan mereka juga. Kenapa dikatakan kemaslahatan mereka? Untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu misi peperangan dalam Islam. Bisa dipahami? Jadi misi perang dalam Islam itu adalah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan kekufuran itu pada dua poros. Kekufuran itu berputar atau beredar pada dua poros. Yang pertama itu adalah ingkar, yang kedua adalah sombong. Apa yang dimaksud dengan ingkar? Artinya bahwa mengingkari apa-apa yang wajib untuk diterima dan dibenarkan. Mengingkari syariat Allah, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingkari Islam. Ini poros yang pertama. Yang kedua adalah sombong. Apa yang maksud dengan sombong? Sombong dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Allah. Itulah kekufuran. Jadi kekufuran itu beredar atau berputar pada dua hal ini. Yang pertama apa? Ingkar. Yang kedua adalah sombong. Ya, inilah yang diperangi di dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan. Ughzu wala taghullu, berperanglah wala taghullu. Apa yang dimaksud dengan wala taghullu? Berperanglah dan jangan kalian berlaku khianat dengan menyembunyikan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau seandainya ada harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh atau yang didapatkan dari musuh, maka harus diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada amir. Amirlah yang akan membagikannya. Tidak boleh ada yang menyembunyikannya. Ini yang dimaksud dengan la taghullu, jangan berkhianat. Harta yang diambil itu adalah ghulul. Harta karena berkhianat. Jadi diambil untuk dirinya sendiri. Ini termasuk dosa besar. Siapa yang melakukan ghulul, menyembunyikan harta rampasan perang tersebut sebelum dibagikan, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan harta yang diambilnya tersebut. Dia akan disiksa dengan harta yang diambilnya tersebut. Kemudian wala taqdiru, jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Artinya kalau kita berjanji, tidak boleh kita berkhianat. Kalau kita berjanji, tidak boleh berkhianat.
Kemudian wala tumatsilu, apa artinya tumatsilu? Jangan melakukan mutilasi. Mutilasi artinya musuh yang sudah mati kemudian hidungnya disayat, telinganya disayat, ya. Dan ini tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Ya. Walaupun itu musuh, ya, walaupun itu musuh. Kemudian ada perang berikutnya adalah wala taqtulu walida, dan jangan membunuh. Apa yang dimaksud dengan walid? Ya, ini as-sighar. Jangan membunuh anak, tidak membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh anak kecil. Dalam dalil-dalil yang lain disebutkan juga tidak boleh membunuh wanita. Juga tidak boleh membunuh orang tua. Juga tidak boleh membunuh para rahib. Ya, rahib berarti ahli. Ya. Ahli ibadahnya. Ahli kitab. Ulamanya atau pendetanya? Pendetanya. Pemuka agamanya, ya. Dan juga tidak boleh membunuh orang-orang yang sakit, ya. Kecuali kalau mereka ikut memerangi kalian, memerangi kaum muslimin. Para wanita, tapi juga ada wanita yang jago perang. Ya, artinya dia terlibat dalam perang secara langsung, dia ikut membunuh. Maka ini diperbolehkan, tapi pada asalnya tidak boleh membunuh wanita. 6. Berarti kemudian yang dikecualikan adalah di sini adalah kecuali yang dari telah kita sebutkan tadi, tidak boleh semuanya dibunuh, kecuali kalau mereka turut berperang, ya, ikut memerangi atau memotivasi, mengajak untuk berperang, ya. Atau mereka punya punya pandangan-pandangan, pendapat dalam berperang. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tua, tapi mereka punya pandangan-pandangan untuk berperang. Berarti ada andil dalam peperangan. Maka ini yang dikecualikan, boleh untuk dibunuh. Tapi pada hukum asalnya adalah tidak boleh membunuh anak-anak kecil, kaum wanita, orang tua, para pemuka ulama mereka, ya, pemuka agama mereka, orang-orang yang sakit, kecuali mereka punya andil berperan dalam peperangan. Ya, ini akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian berikutnya apa? Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau engkau berjumpa dengan musuhmu dari orang-orang musyrikin, kalau berjumpa dengan mereka, bertemu dengan musuh, ya, berjumpa dengan musuh dari orang-orang musyrikin, maka yang pertama adalah fad'uhum ila salasi khisal. Serulah atau ajaklah mereka kepada 3 perkara. Dalam riwayat yang atau khilalin. Ini mengajak mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ajabuka faqbal minhum. Maka dari yang 3 perkara ini yang kalian ajak, yang mana mereka terima, mereka menerima ajakan kalian, faqbal minhum, maka terimalah dari yang mereka inginkan tersebut. Apa 3 perkara itu? Ajakan yang pertama apa? Ajakan untuk masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam apa? Bayar jizyah, upeti. Kalau tidak mau juga diajak masuk Islam, tidak mau membayar upeti juga tidak mau. Yang membayar upeti ini adalah bayaran tahunan, disebabkan mereka tinggal di daerah kaum muslimin. Ya. Dan ketika mereka membayar jizyah, membayar upeti ini, maka harta dan darah mereka terlindungi. Ya. Kalau itu juga tidak mau, baru yang ketiga diperangi. Mana yang mereka inginkan?
Naam. Wa kuffa anhum. Cegahlah diri kalian dari mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah dakwahilah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menerima ajakan untuk masuk Islam, faqbal minhum, maka terimalah dari pilihan mereka tersebut. Thumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka untuk hijrah, berpindah dari negeri mereka ke negerinya orang-orang muhajirin. Pindah ke negeri muhajirin. Di mana? Berhijrah ke Madinah. Kalau mereka sudah masuk Islam, ajaklah mereka untuk hijrah ke negeri muhajirin. Maksudnya hijrah ke Madinah. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annahum in fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal tersebut, masuk Islam dan hijrah ke Madinah, falahum malil muhajirin wa alaihim ma'al muhajirin, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana orang-orang muhajirin. Mereka punya apa? Hak dan kewajiban sebagaimana kaum muhajirin. Kalau mereka masuk Islam dan mau hijrah ke Madinah. Fa in abau ayatahawwalu minha, kalau mereka masuk Islam tapi tidak mau hijrah ke Madinah, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya hukum mereka sebagaimana orang-orang Badui dari kalangan muslimin. Para pengembara dari kalangan kaum muslimin. Mereka tidak tinggal di Madinah. Apa yang mereka dapatkan? Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Kewajiban atas mereka adalah berlaku atas mereka hukum Allah. Berlaku atas mereka syariat Allah. Wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai', akan tetapi mereka tidak mendapatkan ghanimah dan juga tidak mendapatkan fai'. Apa yang dimaksud dengan ghanimah dan apa yang dimaksud dengan fai'? Ghanimah itu adalah harta yang didapatkan dikarenakan apa? Harta orang kafir yang didapatkan disebabkan adanya apa? Adanya peperangan. Atau yang dihukumi sebagai perang. Maka ini harta yang didapatkan dari perang itu disebut dengan ghanimah. Akan tapi yang dimaksud dengan fai' adalah harta yang diserahkan kepada Baitul Mal. Harta yang diserahkan kepada Baitul Mal. yakni 1/5 dari total keseluruhan ghanimah. Ya, 1/5 total ghanimah. 1/5 total ghanimah. Atau pajak atau jizyah tadi, upeti. Ini semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Ini sudah kita bahas 1/5 dari ghanimah. Apa yang dimaksud 1/5 dari ghanimah? Siapa yang mendapatkan 1/5 dari ghanimah? Ini yang diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian yang lainnya adalah berupa pajak ataupun juga upeti, jizyah yang diserahkan kepada Baitul Mal. Maka yang tidak tinggal di Madinah, mereka tidak akan mendapatkan ghanimah dan juga tidak mendapatkan fai'. Kenapa? Mereka tidak ikut serta dalam peperangan. Yang tinggal di Madinah mereka akan mendapatkan perintah untuk berperang. Nah, maka di situ ada hak mereka dari ghanimah dan juga fai'. Jadi kalau fai' itu adalah harta orang kafir yang didapatkan bukan dari hasil peperangan.
Kalau ghanimah karena adanya peperangan. Itu perbedaan antara ghanimah dan fai. Al-fai. Jadi kalau mereka tidak mau hijrah, masuk Islam tapi tidak mau hijrah, maka hukum mereka sama seperti dengan orang-orang Badui. Ya. Bagi mereka hukum Allah, wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai syai'. Akan tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari ghanimah dan fai. Illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka ikut jihad fi sabilillah bersama kaum muslimin. Walaupun mereka tidak tinggal di Madinah, tinggal di pinggiran-pinggiran kota atau tinggal di pedalaman, akan tapi mereka ikut berperang, maka mereka mendapatkan ghanimah karena mereka ikut berperang. Fa inhum abau, akan tetapi jika mereka tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah, mintalah dari mereka jizyah. Tadi sudah dijelaskan jizyah, harta yang didapatkan dari non muslim sebagai ganti dari perlindungan untuk mereka dan dikarenakan mereka tinggal bersama kaum muslimin. Ini jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah dari mereka jizyah. Fa innahum ajabuka, kalau mereka setuju untuk membayarkan jizyah, faqbal minhum, maka terimalah. Apa yang menjadi pilihan mereka tersebut? Yakni membayar jizyah. Wa kuffa anhum, dan tahanlah diri kalian dari mereka. Artinya jangan mereka lagi diperangi. Kenapa? Karena mereka sudah setuju untuk membayar jizyah. Ini kalau tidak mau masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam tadi pilihannya apa? Tinggal di Madinah atau tidak. Nah. Sekarang yang kedua adalah tidak mau masuk Islam. Maka pilihannya adalah membayar jizyah. Kalau mereka setuju untuk membayar jizyah, maka tidak boleh lagi untuk diperangi. Nah, kemudian yang ketiga, fa inhum abau, tapi mereka kalau tidak mau masuk Islam, juga tidak mau bayar jizyah, apa berikutnya? Konsekuensinya adalah fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wa qatilhum, dan perangilah mereka. Jadi ada tahapannya, tidak langsung diperangi. Nah, kemudian ini yang menjadi berikutnya adalah yang menjadi poin penting, inti dari dalil yang berkaitan dengan menjaga janji. Jika janji tersebut perjanjian atas nama Allah. Apa berikutnya? Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi walakin ij'al dhimmataka wa dhimmata ashabik fa innakum an tukhfiru dhimmamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, apabila kamu telah mengepung benteng musuhmu, ya, mengepung benteng musuh dan kemudian juga memotong jalur bantuan yang akan tiba kepada mereka. Lalu mereka menginginkan agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Kalau mereka ingin apa? Perjanjian. Kan sudah dikepung ini. Mereka ingin apa? Berdamai. Perdamaiannya dengan apa? Perjanjian. Mereka ingin adanya perjanjian. Kalau mereka ingin ada perjanjian tadi, maka jangan jadikan perjanjian tadi perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Tetapi apa? Buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Ini perjanjian Amir dan pasukan kaum
muslimin. Jangan dijadikan perjanjian tersebut atas nama Allah dan Nabi-Nya. Bisa dipahami? Nah, buat janji, silakan buat janji, tapi jangan atas nama Allah dan Nabi-Nya. Ini pesan Nabi SAW kepada Amir, pemimpin kaum muslimin yang diutus untuk berperang atau mengutus pasukan. Karena sesungguhnya, nah ini poin penting, karena sesungguhnya lebih ringan resikonya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Di sini bukan berarti boleh kita melanggar janji, bukan. Tetapi Rasulullah SAW ingin memberikan penjelasan bahwa janji itu tidak boleh dilanggar. Janji itu tidak boleh dilanggar. Apalagi perjanjian atas nama Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Akan tetapi, kalau keadaannya, karena ini perang ya, kondisi perang, terjadi di situ pembatalan perjanjian dari pihak kaum muslimin, umpamanya itu terjadi, maka lebih ringan membatalkan perjanjian kalian sendiri, bukan atas nama Allah, bukan perjanjian Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa dipahami? Berarti di sini adalah membatalkan perjanjian itu dosa besar. Apalagi kalau perjanjian tadi ditegaskan, dikuatkan dengan nama Allah. Umpamanya sekarang kita katakan wallahi. Maka kalau dibatalkan dosanya lebih besar. Apa sebab kurangnya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya tersebut. Ya. Sepertinya mudah dia jadikan Allah sebagai saksi atau jaminan atas janjinya tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah, berarti yang kita garis bawahi yang mana tadi? Berkaitan dengan pelajaran kita ini. La taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyih. Janganlah kalian membuatkan apa? Untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Bisa dipahami? Ini bisa digaris bawahi, ini poin pentingnya. Berikutnya adalah wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Rawahu Muslim. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, yakni telah mengepung benteng pertahanan musuh, kalian telah memotong jalan yang akan menjembatani atau sebagai jalan masuknya bantuan ke benteng mereka tersebut, lalu mereka menginginkan agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi mengingatkan, kalau musuh minta mereka diperlakukan dengan hukum Allah, maka jangan turuti keinginan mereka. Kalau mereka ingin diperlakukan dengan hukum Allah. Maksudnya di sini adalah hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah. Termasuk di sini adalah ijtihad seorang amir berkaitan dengan perkara dunia. Jangan disandarkan ijtihad tersebut kepada Allah, bahwasanya ini adalah hukum Allah. Karena hukum Allah kalau tegas, jelas dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, maka tidak ada ranah ijtihad. Ijtihad itu kalau tidak ada dalilnya. Bisa dipahami? Kalau ada dalilnya maka tidak ada ranah
ijtihadnya. Maka ketika seorang ulama beristihad, maka dia tidak mengatakan bahwa ini adalah hukum Allah, tapi dia katakan adalah ini adalah ijtihad saya. Dan semoga ini mendekati hukum Allah tabaraka taala. Jadi dia tidak menyandarkan langsung bahwa ijtihadnya adalah hukum Allah. Bisa dipahami? Ini kalau ijtihad. Tapi kalau itu adalah hukum Allah, maka wajib untuk berhukum dengan hukum Allah. Contoh, membunuh. Apa hadnya? Ada kisos. Membunuh dengan sengaja. Ada ketentuan Allah yang jelas. Ada kisosnya. Ada had, hukuman bagi orang yang berjudi. Ya, mabuk. Ada hadnya, hukuman bagi orang yang berzina. Dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Ya, yang dirajam sampai mati itu adalah yang sudah menikah. Maka ini wajib berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena dalilnya ada, jelas hukumnya. Maka ini wajib berhukum. Tapi kalau perkaranya adalah perkara ijtihadiyah, maka tidak boleh dikatakan sebagai ini hukum Allah. Tapi katakan ini adalah ijtihad saya dan semoga ini sesuai dengan ketentuan Allah tabaraka taala. Bisa dipahami? Maka ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang amir yang bisa jadi dia akan menghadapi perkara-perkara di situ sifatnya darurat yang dia harus mengambil keputusan. Kalau kita ada ulama bisa kita bertanya, tapi suatu ketika bisa jadi kita tidak bisa bertanya kepada seorang ulama. Kesulitan kita untuk bertanya, untuk memutuskan suatu perkara, maka di situ ada ijtihad. Kalau di situ ada ijtihad, ya, maka di sini tidak disandarkan ijtihadnya tersebut bahwa ini adalah hukum Allah. Tapi bisa dipahami? Jadi kalau musuh minta supaya mereka dihukumi dengan hukum Allah, tapi itu adalah sifatnya ijtihadiyah, maka tidak boleh, tidak dituruti keinginan mereka. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Jadi pelajaran kita di kesempatan ini adalah membatalkan janji itu adalah dosa, dan membatalkan janji dengan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan, maka ini dosanya lebih besar. Terakhir kita bacakan pelajaran yang pertama bahwa di sini ada perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Yang kedua adalah tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW supaya mengambil alternatif yang lebih ringan risikonya dalam dua perkara. Mengambil alternatif yang lebih ringan risikonya. Contohnya tadi apa? Ada perjanjian kaum muslimin atas nama kaum muslimin dan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah di sini ada etika dalam berjihad. Jangan menyerbu, yaitu supaya menyerbu ya. Etika dalam berjihad supaya menyerbu dengan dimulai membaca Bismillah fi sabilillah. Ini diantara tafsiran tadi ya. Diantara tafsir mengutus atau berperanglah Bismillah tadi adalah diantara tafsirnya adalah berperang, mengutus pasukan dengan memulainya membaca Bismillah. Tapi ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa maksudnya adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang keempat, disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir kepada Allah. Untuk memerangi orang-orang kafir kepada Allah. Yang kelima, supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam berperang melawan orang-orang kafir. Yang keenam, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Ini sudah kita jelaskan tadi. Bedakan antara ijtihad dan mana yang dalil. Nas yang jelas itu adalah hadis yang sahih dan ayat Al-Quran. Ya, mana itu Al-Quran, mana hadis. Dan bedakan dari ijtihad. Kemudian yang ketujuh adalah dalam situasi yang diperlukan seperti tersebut dalam hadis, disyariatkan kepada komandan atau pemimpin untuk memutuskan hukum dengan menyatakan dari ijtihadnya. Hal itu demikian, dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah. Ya, ini apalagi kondisinya kondisi perang, ya kan? Kondisi
perang. Bisa jadi apa yang diputuskan tersebut tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum Allah. Dia beristihad dengan istihad usahanya sendiri, bisa jadi istihadnya salah, istihadnya keliru. Maka ketika dia beristihad, tidak menyandarkan istihadnya tersebut kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tapi dia katakan ini adalah istihad saya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah di sini, di antara upaya kita menjaga kesempurnaan tauhid kita dengan senantiasa beradab kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai ahlu tauhid. Kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dilindungi dari berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah berkahi usia kita. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Siapa yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang mengalami atau merasakan kesempitan hidup, semoga Allah lapangkan. Dan semoga Allah jadikan kehidupan kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala hingga akhir hayat kita. Dijadikan husnul khatimah, diwafatkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan tidak meninggalkan dosa kesyirikan apapun dan tidak meninggalkan maksiat apapun. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.